Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Pada materi pelajaran ini akan kami sajikan tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungannya. Materi pelajaran tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungannya adalah materi pelajaran ujian sekolah untuk kelas 6 sekolah dasar. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi hubungan ciri khusus makhluk hidup dengan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kalian pasti sudah dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalian sudah pasti dapat menentukan bahwa manusia, kucing, anjing, ular, cacing, nyamuk, pohon, dan tanaman bunga merupakan makhluk hidup. Sebaliknya tanah, batu, kursi, meja, dan pasir adalah termasuk benda tak hidup. Terdapat berbagai ukuran, bentuk, kebiasaan ekosistem, dan cara hidup yang dimiliki setiap makhluk hidup. Walau demikian, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang umum adalah dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk dapat bergerak bebas atau berpindah tempat, manusia dan hewan memiliki alat yang disebut alat gerak. Alat gerak manusia dan hewan bermacam-macam jenisnya. Manusia menggunakan alat gerak berupa kaki, ikan menggunakan sirip untuk bergerak, burung menggunakan sayap untuk berpindah tempat. Cara bergeraknya pun berbeda-beda, ada yang berjalan, berlari, melompat, berenang, terbang dan masih banyak lagi tergantung alat geraknya. 2. Bernafas. Setiap makhluk yang hidup pasti bernafas. Makhluk hidup menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Manusia menggunakan hidung dan paru-paru untuk bernafas, ikan menggunakan insang. Katak menggunakan insang pada saat masih menjadi beruduk, kemudian menggunakan kulit dan paru-paru pada saat dewasa. 3. Dapat berkembang biak. Untuk dapat mempertahankan atau melestarikan spesiesnya agar tidak punah adalah tujuan setiap makhluk hidup berkembang biak. Maka dari itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau reproduksi. Cara berkembang biak makhluk hidup beragam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Manusia dan mamalia lainnya berkembang biak dengan melahirkan. Dan makhluk hidup bersel tunggal seperti bakteri, amoeba, dan jamur berkembang biak dengan membelah diri. 4. Dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah ciri-ciri makhluk hidup juga. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari kecil hingga menjadi besar, mulai dari bayi menjadi dewasa dan menua. Biji tanaman tumbuh menjadi kecambah dan menjadi tanaman yang besar. 5. Membutuhkan makanan. Makanan merupakan kebutuhan hidup semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk pertumbuhan, energi, dan mengganti sel tubuh yang rusak. 6. Membutuhkan air. Makhluk hidup membutuhkan air untuk melangsungkan hidupnya. Air berfungsi zat pelarut di dalam tubuh makhluk hidup. 7. Membutuhkan suhu tertentu. Semua makhluk hidup dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan suhu tertentu dan makhluk hidup berusaha untuk mendapatkan suhu lingkungan yang sesuai. 8. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi perubahan yang terjadi pada
lingkungannya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan disebut rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, bunyi, suhu, bau, rasa, dan sentuhan. Pada tumbuhan, kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. 9. Mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minum. Makanan dan minuman yang diproses di dalam tubuh makhluk hidup akan diserap oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh makhluk hidup. Sedangkan sisa-sisa makanan dan minuman yang tidak dapat diserap oleh tubuh disebut zat sisa. Zat sisa bisa berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena akan menimbulkan racun dalam tubuh. 10. Beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya adalah untuk bertahan hidup. Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, dan adaptasi fisiologi. Ciri khusus beberapa jenis hewan. Hewan yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Keanekaragaman hewan meliputi bentuk tubuh, jenis makanan, dan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah hewan yang tempat hidupnya di udara dengan di tanah kering memiliki bentuk penyesuaian diri yang sama? Tentu saja tidak. Hewan memiliki ciri-ciri khusus sesuai lingkungan tempat hidupnya. Tahukah kalian mengapa cecak tidak terjatuh saat merayap di dinding rumah? Mari kita pelajari bersama ciri khusus beberapa jenis hewan. 1. Kaki pelekat pada cecak. Pernahkah kalian melihat cecak dan tokek? Coba kalian perhatikan atap rumah atau tembok pada malam hari. Kalian akan melihat beberapa cecak merayap di dinding. Mengapa cecak itu tidak jatuh saat merayap? Cecak memiliki telapak kaki pelekat. Begitu pula dengan tokek. Telapak kaki memiliki bantalan pelekat yang berfungsi untuk menggenggam permukaan benda ketika memanjat. Sisik di bagian telapak kaki membentuk bantalan lebar yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus. Telapak kaki tersebut memiliki daya isap yang kuat sehingga cecak dapat menempel di permukaan dinding. Cecak mampu memanjat permukaan yang tegak lurus, seperti dinding dan langit-langit rumah dengan kaki pelekatnya. Cecak mengangkat jari-jari kakinya dari arah depan untuk melepaskan telapak kakinya. Nah, sekarang apakah kalian tahu kemampuan cicak lainnya? Coba perhatikan pada layar. Selain memiliki kemampuan untuk memanjat atau memiliki kaki perekat, cicak juga punya kemampuan. 1. Autotomi atau memutuskan ekornya. Tujuan dari kemampuan autotomi adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. 2. Lidah panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsa, serangga seperti nyamuk. 2. Kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya hewan menyusui yang dapat terbang. Kelelawar memiliki sayap yang terbentuk dari membran di samping tubuhnya. Membran ini menghubungkan jari-jari tangannya yang panjang hingga ke kaki belakang. Bahkan ada yang sampai menutupi ekornya. Kelelawar mampu terbang hingga jarak 60 km dari tempat bertengger dengan sayap membrannya. Kebanyakan kelelawar membentuk kelompok besar di tempatnya bertengger. Kelelawar mencari makan pada malam hari. Bagaimana cara kelelawar mencari makan di malam hari agar tidak menabrak benda saat terbang? Inilah hal yang menarik dari kelelawar. Kelelawar aktif di malam hari. Matanya sangat kecil dan tidak berkembang dengan baik. Namun, kelelawar memiliki telinga yang sangat sensitif dan berukuran cukup besar dibandingkan
dengan ukuran kepalanya. Satu hal yang sangat unik dari telinga kelelawar adalah kemampuannya menerima getaran gema atau disebut juga kemampuan ekolokasi. Tahukah kalian apa saja ciri khusus kelelawar selain ekolokasi? Ciri khusus beberapa jenis hewan. Kaki berselaput pada bebek. Bebek adalah salah satu jenis unggas yang bermanfaat bagi manusia. Bebek hidup di tanah yang berlumpur. Selain itu, bebek juga mencari makan dengan berenang di air tawar. Tahukah kalian mengapa kaki bebek berselaput? Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. 4. Punuk pada unta. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir. Tinggi badan unta dapat mencapai 3 meter. Telinganya kecil, namun matanya memiliki bulu mata yang panjang. Ketika terjadi badai pasir, unta berlutut di atas bantalan lutut yang tebal. Merapatkan telinganya, menutup mata, dan mengatupkan mulut rapat-rapat. Hal ini dilakukan agar unta tidak terlalu banyak menghirup pasir. Sejak dulu, unta digunakan untuk membawa orang menyeberangi padang pasir. Unta dapat berjalan jauh tanpa makan dan minum. Unta memiliki punuk berisi lemak di punggung. Punuk adalah daging yang tumbuh di bagian tengkuk. Punuk tersebut juga digunakan sebagai cadangan cairan saat berada di tempat dengan makanan berlimpah. Unta mengisi perutnya yang besar dengan rumput dan air. Unta ada yang memiliki punuk 1 dan ada pula yang berpunuk 2. Unta berpunuk 1 lebih langsing daripada unta berpunuk 2. Unta berpunuk 1 hidup di Arab dan sebagian wilayah Afrika. Unta berpunuk 2 hidup di wilayah Asia Tengah. Unta dapat bertahan hidup di padang pasir karena mampu bertahan tidak minum dan makan selama perjalanan. Unta memiliki cadangan cairan di punuknya. Selain keistimewaannya itu, ciri-ciri khas apalagi yang dimiliki unta sehingga unta dapat digunakan sebagai alat transportasi di padang pasir? Ciri khusus beberapa jenis hewan. Lidah panjang dan kemampuan mimikri pada bunglon. Bunglon adalah kadal yang mempunyai kemampuan mengubah warna kulitnya. Bunglon biasa hidup di pepohonan. Makanan bunglon berupa serangga. Bunglon bertengger diam di dahan pohon menunggu adanya serangga untuk dimangsa. Ekornya yang kuat melingkar di dahan pohon. Sementara itu, matanya yang bulat besar dan menonjol keluar bisa berputar melihat mangsa dari 2 arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ketika saatnya tiba, ada serangga yang mendekat. Lidah bunglon yang panjang melesat keluar menangkap mangsanya. Gerakan lidah yang dilakukan oleh bunglon sangat cepat. Mata manusia pun sulit untuk melihatnya. Jangkauan lidah bunglon dapat bertambah sesuai dengan jarak mangsanya. Pada kondisi tertentu, bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi hijau, kuning, coklat, atau bintik-bintik. Perubahan warna sesuai dengan kondisi lingkungannya ini disebut mimikri. Di bawah kulit bunglon terdapat sel-sel yang dapat berubah warna sesuai dengan sekelilingnya, sehingga bunglon sulit terlihat. Bunglon mengubah warna kulitnya ketika marah, takut, dan terjadi perubahan suhu serta cahaya. Selain itu, mimikri juga berhubungan dengan kemenangan atau kekalahan dalam persaingan antar bunglon. Dengan kemampuan tersebut, bunglon mampu menghindari pemangsa dan mengelabui mangsanya. 6. Penglihatan dan pendengaran yang tajam pada burung hantu. Burung hantu adalah burung pemangsa yang berburu pada malam hari.
Burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Mata burung hantu besar dan berada di depan muka. Pupil matanya dapat menyerap seluruh cahaya di malam hari. Burung hantu dapat melihat ke segala arah dengan jelas. Penglihatan matanya yang tajam sangat berguna untuk menangkap mangsa pada malam hari. Burung hantu memiliki bulu yang menjulang ke atas di bagian kepala yang menyerupai daun. Telinga. Bagian ini berguna untuk mengarahkan suara masuk ke telinganya. Burung hantu dapat mengeluarkan suara yang dapat membuat binatang lain takut dan akan membuat gerakan. Pada saat yang itulah, burung hantu secara diam-diam dapat dengan mudah menangkap mangsa dengan pendengarannya yang tajam. Burung hantu memiliki bulu-bulu yang halus di sekujur tubuhnya. Bulu yang halus membantunya terbang tanpa suara. 7. Organ pembau pada ular. Ular termasuk dalam kelompok hewan melata. Ular memiliki tubuh panjang dan bergerak dengan perutnya. Gerakan ular yang cepat disebabkan oleh sisik perut yang dipijakan pada tempat yang tidak rata atau kasar. Ular memiliki indera penciuman yang tajam. Ular tidak menggunakan hidung untuk mencium bau mangsanya, tetapi menggunakan lidahnya. Ular memiliki organ pembau yang khusus di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson. Saat ular menjulurkan lidahnya, ia mengumpulkan partikel-partikel kimia dari udara. Partikel tersebut dihantarkan ke sel-sel saraf di organ Jacobson sehingga ular itu dapat merasakan bau mangsanya. Ciri khusus beberapa jenis hewan lainnya dapat kalian amati dalam tabel berikut. Simak baik-baik ya. Ciri khusus beberapa jenis hewan lainnya dapat kalian amati dalam tabel berikut. Simak baik-baik ya. Ciri khusus beberapa jenis hewan lainnya dapat kalian amati dalam tabel berikut. Simak baik-baik ya. Ciri khusus beberapa jenis tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki ciri khusus sesuai dengan keadaan lingkungan tempat hidupnya. Coba kalian pikirkan, mengapa kaktus dapat bertahan hidup di padang pasir yang panas dan tandus? Apakah kaktus memiliki ciri khusus yang membuatnya mampu hidup di padang pasir? Mari kita pelajari uraian berikut ini. 1. Batang penyimpan air dan duri pada kaktus. Kaktus merupakan kelompok tumbuhan yang berduri. Kaktus dapat hidup di tempat yang kering dan tandus seperti padang pasir. Bagaimana kaktus mampu bertahan di padang pasir? Kaktus memiliki batang sukulen. Batang kaktus mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Kaktus menyimpan air di dalam batangnya. Batang air terlihat menggembung. Ketika musim kemarau tiba, batang kaktus mulai mengerut karena cadangan air terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat digunakan selama 2 tahun musim kering. Tumbuhan kaktus tampaknya tidak berdaun. Tetapi sebenarnya kaktus memiliki daun yang mengalami perubahan bentuk modifikasi menjadi duri. Bentuk daun yang demikian berguna untuk mengurangi penguapan. 2. Batang berongga dan stomata di permukaan atas daun pada teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang berbentuk bundar dan biasanya terapung di permukaan air. Daun teratai memiliki stomata di permukaan atas daun. Stomata yang demikian memudahkan pengeluaran uap air ke udara. Teratai juga memiliki permukaan daun yang lebar. Permukaan daun yang lebar bertujuan untuk mempercepat penguapan.
Akar teratai terbenam dalam lumpur atau terapung di badan air. Bunga teratai memiliki bentuk seperti cawan dan biasanya berwarna putih, kuning, atau merah muda. Teratai memiliki batang yang berongga. Rongga-rongga ini digunakan sebagai jalan udara. Oleh karena itu, teratai tetap dapat bernapas meskipun berada di dalam air. Ciri khusus beberapa jenis tumbuhan. 3. Corong perangkap serangga pada kantung semar. Kantung semar merupakan tumbuhan pemanjat. Kantung semar memiliki corong yang pada dindingnya menghasilkan cairan manis berbau madu. Cairan ini menarik serangga untuk mendekatinya. Kantung semar tumbuh di daerah rawa yang kandungan nitrogennya sedikit. Tumbuhan kantung semar mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Oleh karena itu, kantung semar juga disebut tumbuhan insektivora. Bagaimana cara kantung semar menangkap dan mencerna serangga? Dinding corong kantung semar yang mengandung cairan manis menarik serangga untuk datang mendekat. Dinding corong licin dan berlapis lilin. Serangga yang mendekati cairan manis akan tergelincir jatuh ke dalam dan tidak dapat menapak, sehingga tenggelam dalam cairan. Di dalam corong terdapat cairan yang dapat mencerna bagian hewan lunak menjadi cairan yang kaya zat makanan. Zat makanan itu kemudian diserap oleh dinding bagian dalam dan dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. 4. Bau busuk pada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah sebutan bagi bunga raksasa Amorphophalus titanium. Bunga ini mempunyai diameter hingga 50 cm dengan berat bunga lebih dari 50 kg. Tumbuhan ini tumbuh dari umbi. Bau busuk yang dikeluarkan bunga bangkai menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, dan kumbang bangkai untuk datang mendekatinya. Serangga-serangga itu membantu penyerbukan bunga bangkai Amorphophalus. Selain Amorphophalus, bunga yang juga mengeluarkan bau busuk yaitu bunga raksasa Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia tumbuh parasit pada tumbuhan inang. Bau busuk Rafflesia menarik lalat untuk datang mendekatinya. Lalat dan kumbang dapat membantu penyerbukan bunga Rafflesia. Bunga ini termasuk langka dan hampir punah karena terjadinya kerusakan pada habitatnya di hutan hujan tropis di daerah Sumatera. Ciri khusus beberapa tumbuhan lainnya dapat kalian amati pada tabel berikut. Amati baik-baik ya. Ciri khusus beberapa tumbuhan lainnya dapat kalian amati pada tabel berikut. Amati baik-baik ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan.